Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Zahra dengan NIM O1A1202222 dari kelas D jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah biokimia, yaitu tentang materi metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan istilah berikut. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yaitu pemecahan, yang merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan istilah glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa yang diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Lalu yang ketiga yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan obat. Lalu yang keempat yaitu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam tubuh organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Lalu yang kelima yaitu katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian akan pecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Contoh proses katabolisme sama seperti halnya karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh. Adapun penyebab katabolisme berjalan lambat adalah kurang gerak dan beraktivitas, kurangnya kalori yang diasup oleh tubuh, kurang tidur, stres, dan juga mengkonsumsi obat-obat tertentu. Lalu yang keenam yaitu anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar. Seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh. Asam nukleat untuk pengkopian informasi dan asam nukleat untuk pengkopian informasi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Jawabannya itu, respirasi anaerobik adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen, di mana dalam respirasi anaerobik, gula memang dipecah untuk mendapatkan energi. Namun, pemecahan ini tidak berlangsung secara lengkap karena tidak adanya oksigen. Pemecahan gula yang tidak sempurna membuat respirasi anaerob hanya menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan hasil respirasi aerob. Jumlah energi yang dihasilkan respirasi anaerob adalah 2 ATP, terpaut 36 ATP energi jauhnya dengan respirasi aerob, yaitu respirasi dengan oksigen. Hasil dari respirasi anaerob juga bukanlah karbon dioksida dan air seperti pada respirasi aerob, namun berupa asam laktat dan alkohol. Asam laktat ini nantinya harus dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh oksigen
yang mana akan menyebabkan adanya hutang oksigen yang harus dilunasi setelah respirasi anaerob terjadi. Penumpukan asam laktatlah yang membuat nyeri otot setelah olahraga berat, juga membuat kita bernafas lebih cepat untuk melunasi hutang oksigen respirasi anaerob. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga berat. Berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh dari mulai bergerak hingga berpikir. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak yaitu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, yang mana setiap unit 2 karbon itu akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi, maka yaitu kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit, yaitu jaringan adiposa. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk, struktur, dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun, pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, maka oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tetapi juga memberi lebih banyak energi. Hal ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi dihasilkan. Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Perbedaan ini terlihat seperti perbedaan saat kita memakan nasi dan memakan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa kenyang lebih cepat, tetapi juga setelahnya akan merasa lebih cepat lapar. Hal ini karena nasi lebih cepat oksidasinya. Bila kita makan daging, maka akan menunggu agak lama sebelum merasa kenyang, namun setelahnya akan merasa kenyang, lebih tahan lama, dan lebih lama waktunya sebelum kita lapar. Hal ini karena oksidasi lemak lebih lama. Setelah kita makan lemak, pula kita akan merasa bertenaga lebih daripada saat memakan nasi. Hal ini karena oksidasi lebih banyak dan energi yang dihasilkan daging lebih besar dibanding dengan nasi. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu memilih salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, dan jelaskan bagaimana penyakit tersebut, cara mengatasinya, baik tindakan preventif dan kuratif.
Baik, saya mengambil salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat adalah galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat di dalam susu. Galaktosemia adalah gangguan yang terjadi karena gangguan metabolik yang langka terkait dengan cara tubuh memproses galaktosa. Kandungan tersebut terdapat pada ASI dan susu formula yang dapat dikonversi menjadi energi. Padahal kandungan tersebut sangat berguna untuk menjaga agar anak tetap aktif dan mendukung pertumbuhannya. Gangguan metabolik yang disebabkan oleh kandungan turunan dari laktosa tersebut disebutkan terbagi menjadi beberapa jenis. Penyebab dari galaktosemia tergantung pada mutasi gen tertentu dan enzim yang terpengaruh di dalam tubuh ketika akan memecah galaktosa. Lalu bagaimana cara mengatasi galaktosemia? Yang pertama yaitu tindakan preventif. Di sebagian negara maju, setiap bayi baru lahir akan mendapatkan screening untuk beberapa jenis penyakit, dan galaktosemia merupakan salah satunya. Jika bayi yang baru lahir menunjukkan gejala-gejala dari galaktosemia, maka dokter akan menyarankan sang ibu untuk tes tindak lanjut untuk mengonfirmasi hal tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit dan urin untuk mengonfirmasi gangguan yang terjadi apakah disebabkan oleh galaktosemia. Walaupun si kecil dengan galaktosemia tidak akan dapat memproses galaktosa maupun laktosa, deteksi dan penanganan dini dapat membantunya untuk hidup dengan normal. Selain itu, agar si kecil tidak kekurangan nutrisi dari asupan susu, Bunda dapat memberikannya susu pertumbuhan yang berbasis isolat protein kedelai atau soya. Lalu yang kedua yaitu tindakan kuratif. Setelah dipastikan mengidap gangguan pada metabolik ini terjadi, maka dokter akan membuat perencanaan diet untuk bayi ibu dengan mengecualikan laktosa dan galaktosa. Dokter akan mengganti susu konsumsinya dengan yang berbahan dasar kedelai dan benar-benar harus menghindari susu atau produk sampingan susu yang dapat menimbulkan gangguan berbahaya tersebut. Seseorang yang mengidap penyakit ini tidak akan pernah memproses galaktosa seumur hidupnya. Namun jika telah dideteksi sejak awal, sang anak tetap dapat hidup normal. Hal yang paling penting adalah menghilangkan produk susu, buah, sayuran hingga cemilan yang mengandung galaktosa. Sebagai penggantinya, konsumsi suplemen vitamin dan mineral wajib harus dilakukan. Berikut daftar pustaka dari hasil jawaban ujian tengah semester yang telah diberikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.